like it. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Peluang variabel acak diskrit ya. Jadi variabel acak ada dua jenis, ada kontinu dan diskrit ya. Kita fokus pada yang diskrit saja. Yang pertama, distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit ya, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx seperti ini. Atau sama saja dengan Px sama dengan X. Perhatikan ini. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tiga ini ya. Bisa tabel, bisa grafik, bisa fungsi. Langsung ke contoh ya. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Perhatikan hanya ada sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul ya. Penyajian distribusi peluang variabel X tadi ada tiga macam ya, yang tabel. Jadi nilai X kemungkinan yang muncul bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, banyaknya angka 1 ada berapa? Ada 1 kan kemungkinannya? Berarti peluangnya 1/6. 2 juga 1, 1/6 ya. 3 juga sama, 1/6. Ini semuanya peluangnya sama, masing-masing angka ini, yaitu 1/6. Kemudian, ini kalau dalam bentuk tabel ya. Kalau dalam bentuk grafik berarti seperti ini. Ini misalkan angka 1, berarti peluangnya 1/6. Angka 2, sama juga 1/6. Angka 3 juga sama. 4 juga sama. 5 juga sama. 6 juga sama. Kalau dalam bentuk fungsi seperti ini. Fx berarti 1/6 untuk X sama dengan 1. 1/6 untuk X sama dengan 2. 1/6 untuk X sama dengan 3, dan seterusnya. Ada 3 bentuk penyajian ya. Distribusi peluang variabel acak. Berikutnya adalah distribusi peluang kumulatif ya. Ini kumulatif. Variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx. Perhatikan ini hurufnya besar. Huruf besar berarti kumulatif ya. Artinya apa? Ini Px kurang dari X ya. Kurang dari atau sama dengan X. Nilai Fx disebut atau dinamakan peluang kumulatif. Perhatikan ini. Untuk Fx besar kumulatif, sedangkan Fx kecil adalah peluang biasa ya. Pada saat X. Contoh. Rumusnya seperti ini ya. Jadi ketika saya punya Fc ya. Ini F-nya besar, berarti kumulatif. Artinya, sama saja mencari P, peluang, untuk X kurang dari C. Berarti kita jumlahkan sebelumnya ya. Sebelum C kita jumlahkan. F0 tambah F1 tambah F2, dan seterusnya sampai Fc. Ini namanya distribusi peluang kumulatif. Masih bingung? Kita lihat contoh seperti apa ya. Ini rumusnya seperti ini saja. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Ini hanya ada sebuah dadu, ingat. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1, F3, dan F5. Berarti ruang sampelnya, saya tulis di sini. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, variabel X juga sama. Ini kebetulan sama dengan ruang sampel ya. Ini kebetulan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang kita cari F1. Nilai terendahnya adalah 1 ini ya. Berarti F1 yang A ini sama dengan P X kurang dari sama dengan 1. Karena tidak ada yang kurang dari 1, berarti sama dengan F1 saja ini ya. F1 seperti ini. Peluang biasa kecil ini ya, F1. Berarti sama saja mencari, ini satunya ada 1 saja. Banyaknya ruang sampel ada 6. Berarti 1/6. Ingat lihatnya di S bukan di X ya. 1/6. Ini sama dengan 1/6. Kemudian yang F3. Yang F3, perhatikan, ini artinya peluang untuk X kurang dari sama dengan 3. Berarti ada 1,
Berarti ini ada 1, 2, 3. Sama saja mencari F1 tambah F2 tambah F3 ya. Peluang 1 berapa? Tambahkan dengan peluang 2, tambahkan dengan peluang 3. Kalau mau cari peluang, lihatlah ruang sampel. Banyaknya 1 ada 1. Berarti 1 per 6. Yang 2 juga 1 ya. Berarti 1 per 6 juga. Yang 3 juga 1. Berarti 1 per 6. Jumlahkan ketemunya 3 per 6. Atau setengah nanti ya. Yang F5 bagaimana? Sama saja. F5 ya, ini F besar ya. Berarti sama saja mencari P, X kurang dari sama dengan 5. Berarti sama saja mencari F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Ini masing-masing 1/6 ya. Berarti 1/6 tambah 1/6 terus tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Berarti 5 per 6. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Ini kumulatif. Satu contoh lagi nih. Satu contoh lagi. Contoh berikutnya. Sekeping uang logam dilempar 2 kali. Ingat, dilempar 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Sisi angka. Tentukan nilai dari, pertama kita mencari ruang sampel dulu. Ya. Ruang sampelnya kemungkinan adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Seperti ini. Kemudian X ya. Variabel acaknya kemungkinan ya, karena angka bisa saja tidak ada angkanya, berarti 0. Bisa 0 angkanya, bisa angkanya cuma 1, bisa angkanya 2. Nah, seperti ini. 0, 1, 2. Ini adalah variabel acak X. Kemudian F0. Yang A ini ya. F0 karena tidak ada yang lebih kecil daripada 0, sama saja dengan F0 biasa ini ya. Ada berapa yang tidak ada angkanya? Lihatnya di ruang sampel. Yang angkanya 0 adalah ini. Cuma 1 ya. Berarti 1/4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1/4. Untuk F1 yang B. F1 artinya peluang X kurang dari sama dengan 1. Berarti bisa 0 ya. Berarti F0 tambah F1. F0 sekarang. Tadi sudah ketemu 1/4. F1. Lihatnya yang ini. Ada berapa yang angkanya 1? Ada 2 ya. 1, 2. Berarti 2/4. Nah, seperti ini. Kita jumlahkan ketemunya 3/4. Yang terakhir, F2 ini ya. F besar ya. F2 artinya mencari peluang untuk X kurang dari atau sama dengan 2. Berarti F0 tambah F1 tambah F2. Ya, semuanya ini berarti ya. F0 tadi cuma 1. 1/4 tadi ya. F1 berarti 1, 2. 2/4 berarti ya. 2/4. Ditambah F2. Berapakah yang angkanya ada 2? Hanya 1 ini kan? Berarti 1/4. Kita jumlahkan. Berarti 4/4 ini ya. Atau 1. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Kita lanjut ke sifat-sifat distribusi peluang. Setelah kita tadi memahami contoh, maka kita bisa mencari sifat-sifatnya. Ada 2 sifat ya. Ada 2 sifat ini yang penting. Yaitu nilai peluang masing-masing minimal 0, maksimal 1. Ya, ini sama dengan peluang biasa. Paling kecil 0, paling besar 1. Kemudian jumlah seluruh peluang variabel acak adalah 1. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh ya. Diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit seperti ini. Tentukan nilai K ya. Ingat,
jumlah seluruhnya adalah 1. Berarti kalau saya jumlahkan 1/3 ditambah dengan K per 9 tambah dengan 2K plus 1 dibagi 18 ditambah dengan 1/6, ini ketemunya harus sama dengan 1. Ya, sesuai dengan sifat yang kedua. Kita samakan menyebut, jadikan 18 semua ya. Berarti ini kalikan 6, jadi 6/18 kalikan 2, 2K, ini tetap ya, 2K plus 1 kalikan 3 menjadi 3/18 dibagi 18. Ini sama dengan 1. Kita kalikan silang ya, 18 sama satunya. Kemudian kita sederhanakan sebelah pembilang ini. 6 tambah 1 tambah 3. Berarti 10 ya. 2K tambah 2K berarti 4K. Ini sama dengan 18. Berarti 4K sama dengan 18 kurangi 10. Berarti berapa? 8 ya. Langsung ya. Berarti K sama dengan 8 bagi 4. Berapa ini? 2. Ternyata K-nya sama dengan 2. Yang A sudah terjawab. Yang B sekarang. Hitunglah nilai PX lebih dari sama dengan 5. Yang B. PX lebih dari sama dengan 5. Berarti sama saja mencari F5 ditambah F6 ya. F6. Karena kita sudah tahu nilai K, maka kita gantikan di sini F5-nya. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Ya. 5/18. Ini berarti 5/18. Ditambah F6. 1/6. 1/6 berarti 3/18. Langsung ya. Saya samakan menyebutnya. Kita jumlahkan menjadi 8/18. Atau sederhanakan lagi menjadi 4/9. Seperti ini. Bagaimana? Sudah paham ya? Ya, demikian ya. Materi peluang variabel acak ya. Semoga bisa dipahami. Berikutnya nanti saya akan berikan latihan soal ya. Tentang materi peluang variabel acak. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.